ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال إلى أن قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم. Ini hadis sebenarnya sudah kita baca kemarin pada saat Rawha. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya ada orang-orang yang mana dalam suatu keadaan apabila mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa mereka tidak akan ditolak, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaimu hatta yufthir. Orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Kapan waktu ijabah bagi orang yang berpuasa? Kalau menurut hadis ini, maka di sepanjang waktu selama dia masih berpuasa, maka doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni dari sejak terbitnya matahari sampai, atau dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari di sore hari. Maka sepanjang waktu tersebut doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis yang lain yang kemarin juga sudah kita bacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya lis-shaimi da'watun mustajab 'inda fitrih. Bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia sedang berbuka puasa. Salah satu waktu ijabah bagi orang yang sedang berpuasa. Yang kedua adalah al-imamul adil, imam yang mempunyai sifat bahwasanya dia adalah pemimpin yang adil. Ini juga sudah kita jelaskan sebelumnya. Wal mazlum, begitu juga orang yang dizalimi. Ini juga sudah kita katakan kemarin. Dalam riwayat yang lain Allah katakan, dalam hadis yang lain dikatakan, Allah berkata kepada orang yang dizalimi, fa bi'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Demi kemuliaanku dan juga keagunganku, la ansurannaka, pasti akan saya menolong kepadamu walau ba'da hin, walaupun setelah waktu yang panjang. Ini jelas pertolongan Allah bagi orang yang dizalimi itu pasti. Oleh karena itu, kalau ada orang yang kita zalimi, jangan kita tertipu dengan diamnya dia. Kita zalimi dia tapi dia tidak balas, dia diam saja. Kalau dalam hatinya sudah meminta sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan walaupun dia tidak meminta, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kepada hambanya yang dizalimi. Karena Allah adil. Kalau bukan di dunia balasan diterima oleh orang yang menzalimi, maka di akhirat pasti akan dia terima balasannya. Kalau dia meninggal tidak bertaubat daripada kezaliman tersebut, tidak meminta maaf kepada orang yang dia zalimi, maka balasannya di akhirat pasti akan dia terima. Ajlis. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna as-shaim. Ada 5 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat membatalkan puasa. Maknanya membatalkan pahala puasa, membatalkan daripada nilai puasa. Tapi ada bahkan sebagian ulama berpendapat 5 perkara ini bukan hanya membatalkan pahala atau nilai puasa saja, tapi membatalkan puasa itu sendiri. Maknanya kalau ada orang yang melakukan 5 hal ini, maka wajib qadha puasanya. Puasanya batal sama seperti kalau dia makan atau dia minum. Sebagian ada yang berpendapat seperti itu, tapi yang mu'tamad bahwasanya yang batal itu hanyalah pahalanya saja. Bukan hanya pahalanya saja. Kalau pahala yang batal, sudah puasanya sia-sia. Yang batal di sini adalah pahalanya ataupun nilainya.
Yang pertama al-kadzib, yaitu saat dia berdusta, berbohong, walaupun itu bergurau. Sama teman, bohong sama teman, oh kenapa saya bergurau? Jangan sampai. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan ada jaminan bagi orang yang mau meninggalkan dusta, yang mau meninggalkan kebohongan, bahkan walaupun saat dia sedang bergurau, maka pahalanya besar. Dalam hadis Nabi katakan, saya menjamin rumah bagi mereka, rumah di surga bagi mereka yang meninggalkan kebohongan walaupun sedang bercanda. Kan kebiasaan kita kalau bercanda sama teman, bercanda sama saudara, kadang-kadang ada kebohongan yang kita ucapkan. Ini kalau kita bisa meninggalkan kebohongan, sama sekali tidak melakukan yang namanya kebohongan, maka ada jaminan daripada Nabi SAW bagi orang tersebut rumah di surga. Nah, kapan lagi kita mau dapat rumah di surga? Dari sekarang kita persiapkan. Al-kadzib wal ghibah. Yang kedua al-ghibah. Ini afatul lisan banyak ya, yang membatalkan daripada lisan itu ada banyak. Al-kadzib wal ghibah, an-namimah, qaul az-zur, syahadatuz zur, itu semua pekerjaan daripada lisan. Oleh karena itu lisan ini kata para ulama, jirmuhu saghir lakin jurmuhu kabir. Bentuknya kecil, lisan ini kecil, tapi dampak yang dihasilkan oleh lisan begitu besar. Dengan lisan seseorang itu bisa naik ke derajat yang paling tinggi, dan dengan lisannya juga seseorang itu bisa Allah tenggelamkan ke tempat yang paling dalam di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan lisan. Maka jangan main-main dengan lisan. Bahkan diriwayatkan kalau setiap terbitnya matahari di pagi hari seperti ini, seluruh anggota tubuh kita itu berkata kepada lisan, ini istagamta istagamna, wa ini awajajta i'wajajna. Wahai lisan, kalau engkau itu betul-betul lurus, istiqamah di dalam ketaatan, maka kami anggota tubuh yang lain juga akan lurus, akan istiqamah. Tapi kalau engkau belok, engkau itu bengkok, tidak berada di jalan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun akan mengikuti. Nah, ini dampak daripada lisan. Oleh karena itu kalau kita melihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diriwayatkan beliau selalu meletakkan batu di bawah lisannya. Meletakkan batu. Untuk apa? Untuk supaya tidak mudah berbicara kecuali setelah beliau memfikirkan dulu apa yang akan beliau sampaikan, apa yang akan beliau katakan kepada orang, baru beliau lepas itu batu, baru beliau berbicara. Saking hati-hatinya. Bahkan ada para ulama yang mengatakan saya pernah berjumpa dengan seseorang yang kalau mau saya hitung berapa kalimat yang keluar dari mulutnya selama 1 minggu, saya bisa. Mananya apa? Saking sedikitnya dia berbicara. Selama 1 minggu, kita orang sekarang 1 jam saja kalau bicara sama teman, berapa kalimat yang sudah keluar? Kita kadang-kadang kita tidak tahu sudah berapa kalimat yang keluar dari lidah kita, dari lisan kita. Tapi ada dari para ulama kita, orang soleh kita, kalimat yang keluar dari lisan mereka itu selama 1 minggu itu bisa mereka hitung. Maknanya apa? Saking sedikitnya mereka berbicara karena takut dampak daripada ucapan mereka. Makanya dikatakan hal kalimah, kalimat itu kalau dia belum keluar, kita yang mengontrolnya, kita yang punya kendali. Tapi kalau dia sudah keluar, dia yang mengendalikan kita. Maknanya apa? Kalau sudah keluar, kalau itu baik, maka kita mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau itu yang keluar sesuatu yang tidak baik, yang jelek, maka kita juga akan mendapatkan dampaknya. Oleh karena itu afatul lisan itu banyak sekali. Ini salah satunya di sini disebutkan bahkan dari 5 perkara, dari
5 yang membatalkan puasa di dalam hadis ini, 4 itu bersumber dari lisan. 4 semuanya bersumber dari lisan. Al-ghibah, ghibah, gunjing, menggunjing temannya, menggunjing saudaranya dari satu pindah. Setiap kalau duduk di satu majelis, ghibah. Apa yang dibicarakan? Kejelekan orang lain. Ayo kalau cuma teman, ada orang kadang duduk orang yang sudah memberikan manfaat sama dia di ghibah. Ya billah, makanya dikata apa lagi kalau yang dighibah siapa? Ulama, guru, ustadz yang sudah mengajarkan sama dia, itu duduk di ghibah. Hati-hati. Itu dagingnya para ulama, kata dalam riwayat dikatakan daging mereka itu apa? Masmum, berbisa. Maknanya apa? Kita kalau ghibah, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang yang berghibah, yang ghibah itu seperti memakan daging saudaranya. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menghibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian mau memakan daging saudaranya dalam keadaan mentah? Itu kalau ghibah seakan-akan kita memakan daging saudara kita. Bagaimana kalau yang kita ghibah itu seorang ulama, guru, orang yang sudah memberikan manfaat sama kita? Itu kata para ulama, daging para ulama itu masmum, berbisa. Maknanya orang kalau yang sudah menghibah para ulama, dampaknya bagi dia lebih besar daripada sekedar menghibah orang yang lain selain dari para ulama. Juga dapat membatalkan pahala puasa. Oleh karena itu ada seorang saleh, seorang ulama mengatakan, seorang imam mengatakan bahwasanya seseorang itu selama dia berpuasa terhitung dalam keadaan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia meninggalkan yang namanya ghibah. Tapi kalau sudah ghibah, maka ibadahnya, puasanya itu sia-sia. Wan namimah, mengadu domba juga sama, min afatil lisan, daripada bahaya al-lisan. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Sumpah palsu, kalau ditanya sedikit-sedikit sumpah dalam keadaan betul sekalipun itu tidak baik. Tidak baik. Sedikit-sedikit ditanya, masuk kelas tadi? Oh, saya masuk. Betul. Wallahi tadi saya masuk kelas. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit wallahi. Ya, akhirnya nama Allah itu remeh bagi dia. Remeh sekali, hina sekali nama Allah. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit wallahi. Sumpah demi Allah, demi Allah. Ini tidak baik. Imam Syafi'i katakan, ma ahlifu billahi la sadikan wala kadiban. Ma halaftu billahi la sadikan wala kadiban. Saya tidak pernah bersumpah dengan nama Allah, entah saya jujur ataupun saya bohong. Tidak pernah. Maknanya hati-hati kalau di dalam bersumpah itu, kecuali dalam perkara yang besar. Lihat Nabi SAW saat menyampaikan sesuatu yang besar, baru di situ terkadang beliau bersumpah, walladzi nafsi Muhammadan biyadihi, walladzi nafsi biyadihi. Seperti itu. Tidak pernah mereka itu bersumpah dalam hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Itu kalau jujur saja tidak bagus. Bagaimana kalau bohong? Sudah berbohong, begitu disuruh sumpah, berani sumpah dengan nama Allah atas kebohongan. Kira-kira apa dampaknya? Apa dosa yang akan dia dapatkan? Berani berbohong dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wan nadharu bisyahwah. Dan yang terakhir kata Nabi SAW yang dapat membatalkan puasa atau pahala puasa, an-nadhar bisyahwah, memandang kepada sesuatu dengan syahwat. Apapun itu yang dia pandang, memandang kepada sesuatu dengan syahwat haram, bahkan dapat membatalkan pahala puasa.
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shama ahadukum fajahila alaihi rajulun aw syatamahu falyaqul inni sha'im." Ini juga sudah kita baca. Nabi katakan, apabila berpuasa salah seorang di antara kalian, kemudian ada orang yang ganggu sama dia, ada orang yang mencaci dia, yang memaki dia, yang memancing amarah dia lah, maka hendaknya mengatakan, ya imma dia katakan sama orang yang mengganggu, inni sha'im, saya sedang berpuasa. Maknanya berhenti engkau dari apa yang sudah engkau kerjakan karena saya sedang puasa, saya tidak mungkin balas kau. Atau dia katakan sama dirinya, inni sha'im, saya berpuasa. Supaya apa? Supaya mencegah dirinya daripada membalas perbuatan orang tersebut. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala as-sha'im. Sayyidina Anas mengatakan, kami pernah berpergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat berpergian bersama Nabi, ini musafir, maka ada rukhsah, ada keringanan daripada syariat untuk tidak berpuasa. Saat itu di dalam rombongan tersebut, di dalam perjalanan itu, ada di antara para sahabat yang sedang berpuasa, ada di antara mereka yang tidak berpuasa. Tapi lihat adab mereka, lihat akhlak mereka. Kata Sayyidina Anas, saat kami berpergian bersama Rasulullah, yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa. Oh, kenapa kamu orang tidak puasa? Cuma capek sedikit kamu orang sudah tidak puasa. Tidak ada yang saling mencela seperti itu. Begitu juga sebaliknya, yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi saling menghargai, saling menghargai. Yang satu, yang sebagian orang mengambil rukhsah daripada syariat, boleh berbuka saat sedang musafir, saat dalam berpergian. Adapun yang sebagian yang lain mengambil bilquwa atau al-azimah, tetap melakukan puasa walaupun dalam keadaan musafir. Sekarang kalau kita tanya, mana yang lebih afdal bagi orang yang musafir, berpuasa atau tidak berpuasa? Tentunya tetap berpuasa, afdal bagi musafir, kecuali ada beberapa hal yang lebih baik seseorang itu tidak berpuasa saat dia musafir. Ada beberapa hal, ada beberapa illahnya, itu di kitab-kitab fikih disebutkan kapan seseorang itu lebih baik tidak berpuasa saat sedang musafir. Kalau kita melihat asalnya afdal berpuasa. Juga pahalanya tentu lebih besar, karena masyaqqah, rasa capek yang dia rasakan itu lebih besar lagi saat dia dalam keadaan perjalanan jauh. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dapat atau menyamai haji bersama saya, kata Rasulullah. Kalau tidak salah, seorang sahabiah, seorang perempuan datang sama Nabi, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Aba Salamah, suami daripada Ummu Sulaim, Aba Salamah ya Rasulullah sama anaknya pergi haji bersama engkau di Hajjatul Wada pada saat itu. Saya tidak bisa haji waktu itu. Kata Nabi, ya Ummu Sulaim, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu dapat menyaingi atau maknanya setara dengan haji bersamaku. Karena itu sampai sekarang tidak heran kita lihat Makkah ataupun Madinah al-Haramain, kalau sudah di bulan Ramadan itu dipadati orang-orang yang sedang melaksanakan umrah. Untuk apa? Untuk mendapatkan fadilah apa yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyamai haji bersama Rasulullah. Ini tidak main-main. Haji bersama Rasulullah itu bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang luar biasa. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril
وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Ini juga hadis sudah kita bacakan kemarin saat Rauha. Juga Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus di dalam kitab Ad-Durus Ramadhaniyah itu menyebutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Di antaranya mudarasatul Quran di bulan Ramadan, banyak mempelajari Al-Quran, entah itu dengan membacanya atau dengan bitafahumi ma'ani, mau mengambil atau mau punya keinginan untuk memahami makna-makna isi kandungan daripada Al-Quran. Juga kemarin sudah kita sampaikan juga di antara faedah hadis ini yang bisa kita dapatkan, saat seseorang itu berjumpa dengan orang yang saleh, maka akan timbul kebaikan pada dirinya. Sifat-sifat yang ada pada orang saleh tersebut, orang yang baik itu akan bisa didapatkan oleh orang-orang yang duduk bersama mereka. Ini apa yang sudah kita dapatkan, patutnya sudah kita amalkan. Jangan sampai sudah banyak manfaat yang kita dapatkan daripada ilmu yang disampaikan, jangan sampai tidak kita amalkan, yang akhirnya nanti jadi hujjah alaina. Sedikit-sedikit kita amalkan, mumpung masih bulan Ramadan, mumpung masih libur seperti ini, tidak banyak kegiatan, diamalkan, sedikit-sedikit diamalkan, apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.